Took some time, but we pointed out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Kalian ketemu lagi nih dengan saja Neneng. Hari ini kita mau belajar lagi. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa, kita mau membaca doa. Ya, ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sama-sama kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dasar apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.2 mengurutkan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan atau eksplorasi. Kemudian muatan pelajaran matematika pada kompetensi dasar 3.4 yaitu menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan, cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Kemudian muatan pelajaran yang ketiga adalah muatan pelajaran SPDP pada kompetensi dasar 3.1 yaitu mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Mari sama-sama kita belajar teman-teman. Sekarang saja mau kita bersama belajar bernyanyi dulu. Lagunya lagu Naik Delman, tapi liriknya kita ganti dengan beberapa kata tanya atau kalimat tanya. Sudah siap? Ayo nyanyi sama-sama. Pada hari apa ku turut siapa kemana? Naik apa istimewa ku duduk di mana? Ku duduk di samping siapa yang sedang mengapa? Mengendarai apa supaya apa jalannya? Hai, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Wacana yang ada pada layar kaca kalian. Wujud benda. Di sekeliling kita banyak sekali benda. Berdasarkan bentuknya, benda dikelompokkan menjadi 3. Pertama, ada benda cair karena bersifat seperti air. Bentuk benda cair menyesuaikan wadahnya atau tempatnya. Contohnya, kecap, minyak goreng, dan shampoo. Kemudian ada benda apa lagi nih? Ada benda padat. Benda padat karena memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat bisa berubah bentuk loh teman-teman. Jika mendapatkan perlakuan khusus. Contohnya seperti kayu. Kalau dibakar maka akan berubah menjadi abu. Kemudian tali rafia yang tadinya panjang, kalau kita gunting-gunting maka akan berubah menjadi kecil-kecil. Kemudian ada lagi kertas. Kertas buku tadinya panjang, kalau kita sobek-sobek maka bentuknya pun akan berubah menjadi kecil-kecil. Nah, itu tadi benda padat. Sekarang yang ketiga ada benda gas. Benda gas itu memiliki bentuk
dan ukuran yang sama tadi seperti benda cair, mengikuti wadahnya atau tempatnya. Contoh benda gas yaitu gas pada balon udara dan juga udara dalam sebuah ban motor atau ban mobil. Sebuah bacaan atau wacana tentang wujud benda. Kita bisa memperoleh informasi dari teks bacaan tersebut dengan membuat pertanyaan dari kata tanya berikut. Tadi kita sudah menyanyikan sama-sama beberapa kata tanya, di antaranya ada apa, ada siapa, ada mengapa, dan seterusnya. Ingat ya, sebuah kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang perhatikan dulu nih tabel berikut ini. Kata tanyanya apa? Informasi yang akan kita tanyakan adalah untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan orang atau pelaku. Kata tanya mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Kata tanya bagaimana? Untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Dan yang terakhir, kata tanya berapa adalah untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satu. Sekarang bagaimana contoh pertanyaan dari bacaan yang tadi sudah kita baca? Nah, ini dia contoh pertanyaannya. Nomor 1. Apa judul bacaan tersebut? Judul bacaannya tadi apa ya? Wujud benda. Di mana terdapat banyak sekali benda di sekitar kita. Mengapa kecap dan minyak goreng disebut benda cair? Karena bentuknya seperti air. Jadi kita sama-sama sudah belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita mau belajar matematika. Menyelesaikan pembagian. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar tentang perkalian. Saya juga sudah mengajarkan kalian bagaimana caranya menjawab soal perkalian menggunakan tabel perkalian. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita mau belajar tentang pembagian. Perhatikan layar yang saja. Perhatikan contoh soal berikut. Ada 18 kelereng yang akan dibagikan kepada 3 anak sama banyak. Berapa banyak kelereng yang akan diterima setiap anak? Soal tersebut dapat diselesaikan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah melalui pengelompokan benda. Kemudian cara yang kedua melalui pengurangan berulang. Sekarang kita perhatikan nih tabelnya. Cara yang pertama, tadi ya angkanya 18 kelereng mau kita bagi ke 3 siswa. 18 bagi 3 sama dengan kelerengnya 18, kemudian kita bagi kepada 3 anak. 6, satu anak mendapatkan 6, 6, 6. Berarti 18 bagi 3 anak sama dengan 6. Kemudian yang kedua dengan cara pengurangan berulang. 18 bagi 3. Kurangi angka 18 dengan angka 3 hingga hasilnya angka 0. Perhatikan baik-baik. 18 kurang 3 hasilnya 15. Dikurangi 3 lagi hasilnya 12. Kemudian dikurangi 3 lagi hasilnya 9. Dikurangi 3 lagi hasilnya 6. Sudah 0 belum teman-teman? Belum ya? Berarti masih harus kita kurangi lagi nih. Dikurangi 3 lagi hasilnya 3. Kemudian karena masih belum 0 kita kurangi lagi. 3 dikurangi 0 lagi hasilnya 0. Nah, sudah ketemu deh jawabannya. Caranya bagaimana untuk mengetahui hasilnya? Caranya kita hitung berapa angka 3 yang sudah dikurangi. Ya, kita hitung sama-sama yuk.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pengurangan sampai memperoleh hasil 0. Maka hasil dari 18 bagi 3 sama dengan 6. Sama bukan? Pembagian dengan 2 cara tadi. 18 bagi 3 sama dengan 6. Saja punya contoh lagi nih, perhatikan lagi layarnya. Nina dan teman-teman bermain lempar bola. Mereka akan dibagi menjadi 4 kelompok. Seperti tadi, kita akan menyelesaikan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah melalui pengelompokan benda, dan cara yang kedua adalah melalui pengurangan berulang sampai dengan hasilnya 0. Perhatikan ya, Nina dan teman-temannya 8 orang, kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. Maka hasilnya adalah 2 orang. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 2 anggota jadinya ya. Kemudian yang dengan cara pengurangan berulang, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kemudian dikurangi 4 lagi, baru ketemu angka 0. Maka 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ada 2 kali pengurangan sampai dengan habis. Nah, tadi saya sudah bilang kita bisa mencari hasil perkalian melalui tabel perkalian. Sekarang kita mau mencari hasil pembagian melalui tabel yang sama, yaitu tabel perkalian. Contohnya, berapakah hasil dari 28 dibagi 4? Caranya adalah kita cari angka 28. Kemudian kita cari lagi angka yang 4 yang di sebelah kiri. Kita tarik garis sampai ke angka 4, kemudian dicari lagi 28 dibagi 4, kita luruskan lagi garis ke arah angka berapa ya? 28 dibagi 4. Oh, ternyata 28 dibagi 4 lurusnya ke garis yang angka 7. Maka 28 dibagi 4 hasilnya berarti 7. Nanti kita akan sama-sama lagi belajar bagaimana caranya mencari hasil pembagian melalui tabel perkalian ini. SBDP tentang menggambar imajinatif. Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat berdasarkan khayalan seseorang. Contoh gambar imajinatif sangat banyak sekali, seperti gambar gunung, sawah, rumah, awan, bunga, dan lain-lain. Gambar imajinatif biasanya menggunakan alat berupa buku gambar, pensil warna, penggaris, dan penghapus. Kita juga bisa membuat pewarna sendiri seperti cat warna. Cat warna yang aman kita gunakan dapat dibuat menggunakan pewarna makanan, tepung, dan air. Jika kamu menggambar menggunakan krayon, kamu dapat mewarnai dengan cara gradasi atau gelap terang. Bagaimana? Nanti kita sama-sama ya menggambar imajinatif. Nah, selain dengan cat warna, ini nih langkah-langkah dalam membuat gambar imajinatif. Yang pertama, kita harus menentukan tema gambar yang akan dibuat. Kemudian, kita harus menentukan ide dari tema gambar. Yang selanjutnya, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, kita membuat sketsa atau rancangan gambar menggunakan pensil dulu. Kenapa menggunakan pensil? Supaya mudah untuk dihapus. Dan yang terakhir, kemudian kita warnai sketsa gambar tadi. Tadi ya, bisa menggunakan krayon, pensil warna, ataupun cat air yang sudah kita buat ataupun yang sudah tersedia di toko. Bagaimana kalau kita menggambarnya dengan cara gradasi? Ada langkah-langkahnya juga ya teman-teman. Langkah-langkah mewarnai dengan cara gradasi. Yang pertama, gambarlah sketsa dengan pensil. Yang kedua, warnailah bagian tepi gambar dengan warna yang gelap. Dan yang ketiga, warnailah bagian dalam dengan warna yang terang. Jadi, ada perpaduan warna
antara perpaduan warna yang gelap dan perpaduan warna yang terang. Begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktek bersama menggambar imajinatif dengan warna gradasi dan warna yang lain. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup, mari sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Jangan lupa diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-temanku semua. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dah, terima kasih.